Terima kasih untuk komentarnya. Saya hargain sekali untuk impian kamu. Oleh karena itu, saya bikin video ini khusus untuk menjawab pertanyaannya. Selamat datang di channel Mahmud di New York. Nama saya Mega dan sekarang saya lagi ada di Roosevelt Island lagi. Sekarang saya ada di Freedom Park. Hari ini saya mau ngebahas tentang IELTS. Kamu mau tes IELTS, tapi kamu bingung mau mulai dari mana. Jadi saya mau kasih tahu ke kamu kalau misalnya kamu mau tes IELTS dan kamu mau belajar bahasa Inggris untuk hari-hari, itu dua hal yang beda banget. Yang pertama, kalau misalnya kamu mau tes IELTS, yang kamu harus lakuin itu kamu harus ngebiasain diri kamu dengan latihan-latihan IELTS. Kamu drilling terus latihan-latihan IELTS gitu. Tapi gimana kalau misalnya kamu sehari-hari nggak biasa dengan bahasa Inggris gitu kan? Kamu ngerasa kamu benar-benar harus dari nol banget gitu. Saran pertama dari saya, kalau misalnya memungkinkan, kamu lebih baik untuk ikut les persiapannya. Kenapa? Karena ketika kamu ikut les persiapannya, mereka akan tahu kamu di level mana, karena pasti ada tes awalnya kan. Terus yang kedua, mentor kamu di tempat les itu akan terus membimbing kamu dan akan terus membantu kamu menjawab semua kesulitan kamu. Tapi kalau memang itu tidak memungkinkan, kamu bisa memulai perjalanan kamu untuk mempelajari IELTS dengan yang pertama, kamu harus tahu format tesnya. Untuk tes akademik IELTS, itu terbagi menjadi 4. Di video kali ini saya cuma mau ngebahas yang generalnya aja. Yang pertama itu listening exam. Sekitar 30 menit, terbagi menjadi 4 bagian, dan memiliki 40 pertanyaan. Lalu yang kedua, reading exam. Selama 60 menit, terbagi menjadi 3 bagian dengan 40 pertanyaan. Jadi total kamu harus mengisi 80 pertanyaan dalam 1,5 jam. 2 bagian tes selanjutnya itu writing dan speaking. Untuk speaking itu cuma 11-14 menit. Kamu ngobrol sama interviewer dan terbagi menjadi 3 bagian pertanyaan. Lanjut writing atau menulis itu sekitar 60 menit. Terbagi menjadi 2 bagian. Kamu akan menulis sesuai dengan instruksinya, dan yang kedua kamu akan membuat esai. Waktunya benar-benar cepat, jadi kamu memang harus membiasakan diri kamu dengan tas-tas ini. Yang kedua, kamu harus tahu cara penilaian tes IELTS-nya. Untuk yang dapat band 9, artinya kamu udah sama kayak native, udah kayak first language kamu. Ya kayak kamu dengan bahasa Indonesia aja udah sampai segitunya. Band 8 udah kayak native, tapi sedikit-sedikit ada kesalahan atau cara penggunaannya, atau mungkin gak ngerti di situasi yang memang gak biasa. Band 7, kamu udah bisa ngobrol, argumen, tapi kadang sedikit ada salah pengertian atau kurang begitu ngerti di situasi tertentu. Band 6 udah bisa efektif menggunakan bahasa Inggris walaupun tidak tepat atau tidak sesuai penggunaannya, dan lancarnya kalau misalnya di topik-topik atau situasi yang memang biasa atau familiar. Band 5 itu kalau misalnya kamu paling gak ngerti secara general maksudnya apa dari satu kalimat. Banyak kesalahan tapi paling gak sehari-hari bisalah ngerti dan menggunakan bahasa Inggris. Band 4 artinya cuma mengerti hal-hal yang biasa didengar aja, dan bingung kalau misalnya ketemu bahasa yang kompleks atau yang tidak biasa. Untuk band 3 itu cuma mengerti hal-hal yang general aja dan sangat terbata-bata ketika komunikasi. Band 2 artinya kamu sangat sulit untuk mengerti bahasa Inggris, baik tulisan maupun bahasa lisan. Band 1 itu bukan pengguna bahasa Inggris, tidak mengerti bahasa Inggris, hanya sedikit banget kata-kata yang dimengerti. Band 0 artinya kamu tidak bisa menjawab pertanyaannya sama sekali.
Ketika kamu tahu cara penilaiannya, kamu jadi tahu posisi kamu di mana dan gimana cara kamu improve. Kamu harus ingat kalau bahasa Inggris itu bahasa asing. Jadi, jangan berkecil hati band apapun yang kamu dapat ketika kamu tes pertama. Yang ketiga, kamu tetap harus tes diri kamu. Kan banyak tuh tes-tes gratisan di internet. Kamu harus tes secara jujur, tahu kamu tuh di mana gitu loh. Karena dengan kamu tahu level kamu di mana, kamu jadi tahu apa yang harus kamu pelajarin, dan kamu jadi tahu ekspektasi kamu di mana. Usaha apa yang harus kamu lakuin untuk mencapai tujuan kamu. Kalau kamu memang tertarik untuk coba tes mandirinya, saya akan kasih beberapa link di deskripsi untuk kamu bisa coba. Yang keempat, setelah kamu lakukan 3 langkah itu, kamu harus persiapkan diri kamu dengan tools untuk bisa mensupport kamu, untuk bisa membantu kamu mempelajari IELTS ini. Contohnya, video lessons dari YouTube, terus ada juga IELTS podcast, ada juga blog-blog yang memang mempelajari IELTS ini. Sebelumnya pun saya bilang kamu harus punya at least buku IELTS-nya. Dan di situ kamu benar-benar harus mengerjakan latihan-latihannya. Ketika kamu ngerjain latihannya aja, kamu misalnya kurang begitu ngerti, ya berarti paling nggak minimal kamu harus siapin diri kamu dengan kamus. Kalau memang kamu nggak punya kamus, buku kamusnya, kamu bisa menggunakan kamus di internet di Google, tapi bukan Google Translate ya. Untuk bisa mengerjakan tesnya, kamu harus tahu artinya kan. Jadi benar-benar kalau memang kamu stuck, ya udah buka aja kamusnya. Jadi kalau misalnya ditanya, bisa gak sih kalau memang benar-benar dimulai dari nol? Pasti bisa, tapi memang pastinya berat usahanya, waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar mempelajarinya. Jadi kamu jangan menyerah, kamu harus terus semangat. Waktu saya mempelajari IELTS kemarin, saya bilang kan saya dapat band 7, latihannya cuma 2 minggu. Tapi itu 2 minggu saya benar-benar gak punya kegiatan lain, benar-benar cuma mengerjakan IELTS, latihan IELTS terus-menerus. Dan satu buku itu benar-benar saya kerjakan semua latihannya. Jadi ketika memang kamu punya kegiatan lain selain IELTS ini, ya pastinya berarti mungkin kamu akan butuh waktu lebih banyak. Jadi jangan berkecil hati, pokoknya kamu pasti bisa. Tapi harus sabar dan komitmen aja, terus dikerjain terus gitu. Akan ada waktu-waktu mungkin dimana kamu mau nyerah. Saya di awal-awal kayak gitu, saya ngerasa susah banget, saya nggak bisa gitu. Ini gimana, saya bahkan nggak ngerti gitu kan. Tensesnya ini apa, salah mulu, berkali-kali latihan saya salah mulu. Jadi ketika emang kamu ngalamin hal seperti itu, kamu inget-inget lagi. Yang pertama, kenapa kamu mau ikut IELTS ini? Yang kedua, sebesar apa keinginan kamu untuk lulus dari IELTS ini? Yang ketiga, usaha apa yang udah kamu lakuin untuk bisa lulus, dan apakah itu cukup gitu? Jadi ketika kamu ngerasa ternyata masih bisa diimprove, ternyata masih bisa diusahain lagi, ya kamu harus terus semangat. Dan kamu ingat-ingat yang keempat, setelah kamu lulus, apa yang mau kamu lakuin. Jadi kamu harus ingat-ingat itu, 4 pertanyaan itu harus kamu ingat-ingat ketika kamu memang lagi down. Karena basicnya itu IELTS itu kan untuk mengetahui pengetahuan kamu sebagai bahasa native ini tuh gimana. Jadi memang karena ini bukan bahasa kita, bahkan bukan second language kita, ini benar-benar foreign language, pastinya nggak gampang, tapi pasti bisa. Mau kamu dari nol, mau kamu memang udah biasa ngomong bahasa Inggris, semuanya harus sama-sama belajar. Karena ini kayak makhluk baru gitu. Baik kamu yang biasa ngomong bahasa Inggris, kayak misalnya saya pun harus banyak banget harus belajar dari nol lagi tentang vocab, tentang tenses, tapi tetap semuanya harus berdasarkan dari latihan. Jadi latihan. Dari latihan itu, kamu akan tahu apa yang harus kamu pelajarin. Dari latihan itu, kamu jadi tahu apa yang harus kamu improve. Jadi latihan. Jadi untuk Thomas yang kemarin bertanya, apakah bisa kira-kira dapat band yang bagus ketika mengerjakan IELTS walaupun bahasa Inggrisnya bener-bener dasar banget gitu misalnya. Pasti bisa, tapi butuh waktu, butuh kesabaran, butuh usaha. Ini kita ngomongin yang general dulu aja kan. Kalau misalnya kamu tertarik untuk tahu lebih detail gimana cara mempelajarinya satu-satu gitu misalnya, di komen aja. Terus jangan lupa tonton video-video saya yang lain. Jangan lupa di like video ini, di subscribe buat kamu yang belum subscribe channel saya.
Sampai ketemu lagi.